buat pamitan. Bapak yang dengar kabar itu jadi sedih. Padahal udah bukan siapa-siapa. Tapi namanya udah hidup bersama selama 35 tahun, bapak gue pasti kepikiran. Sampai di akhir Juli, bapak kena stroke. Gue hancur bukan main. Sebagai anak yang paling dekat sama bapak, harus ngurus ini itu semuanya sendiri, jujur aja gue capek. Kalau lo tanya kakak gue kemana, dia kawin lagi bejir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Terus dibawa sama laki barunya ke lain kota. Tapi tetep aja minta asupan dana dari bapak gue. Allah, gue sedih banget sejujurnya ngeliat bapak kayak gitu. Sampai akhirnya di September 2025, bapak udah gak bisa apa-apa. Bahkan gak bisa ngomong, badannya mati sebelah kanan. Akhirnya gue mematiri suami gue dan adik bungsu gue gantian jaga di RS. Dan pas bapak pulang dari RS, bapak diurus sama suami gue. Mulai dari mandi, cukur jenggot, potong kuku, sampai dicebokin pun semuanya sama suami gue. Bapak saat itu sangat butuh dukungan. Dia selalu nangis karena gak bisa sampein yang dia mau. Dan saat lagi kayak gini, kakak gue yang kemarin nikah siri, tiba-tiba dia mau ngurus BPJS buat lahiran anaknya yang ketiga. Dia maksa bapak gue yang lagi stroke buat jadi walinya di KUA. Sumpah kesel banget gue, ya Allah. Karena gue gak berani bilang, jadinya yang ribut adik gue tuh sama kakak gue. Dia bilang kakak gue beban dan lain hal sebagainya. Karena emang selama bapak sakit, dia gak pernah jenguk dengan alasan lagi hamil besar. Dan akhirnya dia tetap maksa bapak gue jadi wali nikah di rumah gue, dalam kondisi bicara yang masih pelo. Nangis banget gue liatnya. Dan setelah nikah, tanpa bilang makasih, mereka langsung pulang. Gue sama keluarga udah speechless banget, gak tahu mau ngomong apa lagi. Setelah semua ini, akhirnya gue dan suami gue jadi tulang punggung keluarga ini, ngasih makan dan biayain semua kebutuhan keluarga gue dengan jualan cireng dan buka pencucian motor. Hasilnya, alhamdulillah cukup lah buat bertahan hidup sebulan ini. Gue kepikiran, kalau aja seandainya yang jadi suami gue bukan suami gue yang sekarang, belum tentu dia bisa ngurus bapak sesabar itu. Gue juga salut dengan suami gue yang super tangguh dan sabar setiap kali cobaan datang. Jadi pesan gue, masalah akan selalu datang ke hidup kita kapanpun dan dengan siapapun kita. Jadi tetaplah hidup, tetaplah waras, dan sayangi orang-orang terdekat kalian. Untuk bisa jadi orang yang penuh kasih, memang kadang ada badai besar yang harus dilalui. Doain semoga hidup gue semakin membaik dan selalu baik ya teman-teman. Cukup segini aja cerita gue, sampai ketemu di cerita lain GPC. Bye!